Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatua Egina dari Priodi PAUD UIN Mataram akan menjelaskan apa itu variasi stimulus beserta contohnya. Selamat menyaksikan. Stimulus yaitu suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam proses belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Aspek-aspek yang dilatihkan yaitu yang pertama, gerak guru. Gerak guru bertujuan untuk melatih calon guru agar dalam menghantarkan pembelajaran di dalam kelas terbiasa dan tidak kaku. Contohnya yaitu yang pertama gerak bebas. Sebagai seorang guru, kita harus terbiasa bergerak bebas di dalam kelas dengan maksud untuk memberikan dorongan dan menanamkan rasa dekat pada siswa sekaligus sambil mengontrol tingkah laku siswa. Yang kedua, menerangkan bahan. Menerangkan bahan yaitu jangan menerangkan sambil menulis atau duduk saja, tapi kita menerangkan dulu kepada anak supaya anak mudah mengerti apa yang kita terangkan itu, baru kita menuliskan apa yang telah kita terangkan. Yang ketiga, menerangkan dan gerak. Jangan membiasakan menerangkan dengan mondar-mandir atau duduk saja, karena ketika kita menerangkan dengan mondar-mandir, anak akan tidak terfokus dengan apa yang kita terangkan, dan anak tidak akan mudah mengerti apa yang telah kita terangkan itu. Sebaiknya kita menerangkan pembelajaran itu dengan penuh kreativitas, jangan hanya duduk-duduk saja, tapi tingkatkan kreativitas kita dalam mengajar di dalam kelas. Yang keempat, arah pandang. Arah pandang dalam kelas itu sangat penting. Jangan di dalam kelas itu kita terfokus hanya kepada satu siswa saja, tapi ke seluruh siswa yang ada di dalam ruang kelas itu atau di dalam tempat kita mengajar. Misalnya pada seorang siswa bertanya, usahakan jarak kita itu agak renggang, tidak terlalu dekat dengan anak yang bertanya, supaya ketika anak itu bertanya, pertanyaannya itu terdengar oleh seluruh siswa. Jangan sampai satu siswa aja yang mendengarkan pertanyaannya itu. Misalnya ketika anak bertanya, jangan kita langsung menghampirinya, tapi menjauhinya atau mengatur jarak antara si penanya dan si penjawab atau guru dan murid, sehingga pertanyaannya itu terdengar oleh seluruh siswa atau semua orang yang ada di dalam kelasnya. Yang kelima, ketika siswa bertanya. Yang kelima tidak kalah jauh dengan yang nomor 4 tadi. Pada waktu seorang siswa bertanya, usahakan bergerak menjauh si penanya agar si penanya mengucapkan pertanyaannya terdengar oleh semua siswa atau seluruh siswa, tidak hanya guru dan murid saja yang mendengarkan pertanyaan tersebut. Yang keenam, observasi. Observasi itu ketika kita menginginkan suatu observasi kepada seluruh siswa, maka bergeraklah perlahan-lahan atau berjalan perlahan-lahan dalam suatu ruangan atau kelas dari depan ke belakang agar dapat mengetahui tingkah laku siswa dengan seksama tanpa diketahui oleh siswa yang bersangkutan. Aspek yang kedua, isyarat guru, yaitu maksudnya gerak tubuh atau anggota badan yang mengandung arti dalam hubungannya untuk menimbulkan perhatian, rangsangan pada siswa. Contohnya itu yang pertama, gerak tangan. Menggambarkan sesuatu, misalnya dengan gerak tangan dapat digambarkan suatu benda, ukuran maupun kecepatan gerak suatu benda. Yang kedua, gerak anggota kepala atau gerak anggukan kepala, menyatakan suatu maksud, misalnya dengan mengangguk-anggukkan kepala itu bermaksudkan berarti setuju atau mengiyakan sesuatu.
Yang ketiga, gerak mengangkat alis. Mengangkat alis mata tinggi-tinggi berarti menunjukkan rasa kagum, tercengang, heran, dan lain-lain. Yang keempat, gerak mengkerutkan kening, menyatakan belum tidak paham terhadap yang diucapkan oleh si pembicara, atau misalnya kita sedang berinteraksi atau berbicara dengan lawan bicara kita, tapi kita belum paham. Kita belum paham apa yang dia bicarakan. Otomatis kita akan mengkerutkan kening kita dengan bertujuan untuk tidak paham apa yang dia ucapkan. Yang kelima, gerak bertepuk tangan. Gerak bertepuk tangan yaitu si pembicara atau bermaksud pembicara mengundang perhatian agar perhatiannya terpusat kepada dia saja, atau menyatakan kagum, atau ketika kita mensupport seseorang, misalnya kita lagi menonton sebuah pertunjukan, terus kita lagi mensupport seseorang, kita akan bertepuk tangan sekeras-kerasnya sehingga semua orang mengalihkan perhatiannya kepada kita, dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga, suara guru. Suara guru yaitu bertujuan agar orang yang mendengarkan senantiasa memperbarui perhatiannya. Dianjurkan jangan bicara dengan yang sama atau monoton. Pembicaraan yang hidup dan mengundang perhatian yang mendengarkan, yaitu bila diucapkan dengan pola bicara yang berarti berganti-ganti, sebab hal itu akan menanamkan rasa senang bagi yang mendengarkan. Yang keempat, kebisuan guru. Pembicaraan akan lebih mengundang perhatian pendengar bila diucapkan dengan teknik selingan diam. Tetapi bila teknik diam tersebut digunakan terlalu lama, malah akan mengundang kegelisahan yang meningkat ke arah kebosanan pihak pendengar. Teknik diam mendadak di tengah pembicaraan bila digunakan secara tepat dan mengundang perhatian yang serius dari siswa, sebab rasa keinginan mengetahui lebih lanjut. Guru yang telah berpengalaman bila kepadanya dilontarkan suatu pertanyaan, maka tidak tergesa-gesa untuk menjawabnya, dengan tujuan untuk mengatur siasat dalam rangka menyusun jawaban, dan bila perlu dapat melontarkan balik bertanya. Yang kelima, gaya interaksi. Agar jangan menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk menghidupkan suasana kelas supaya kita tidak bosan atau menceriakan, menunjukkan atau membuat suasana dalam kelas itu ceria demi keberhasilan siswa untuk mencapai kemampuan yang telah ditentukan oleh tujuan pembelajaran, maka dituntut adanya pola hubungan. Pola hubungan yaitu yang pertama, pola guru ke kelompok murid. Interaksi ini guru menyelanggarkan dialog dengan seluruh kelas, dan bila menampilkan pertanyaan, maka pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh siswa, bukan kepada siswa tertentu secara individu saja. Yang kedua, pola guru kepada murid sebagai individu, yaitu interaksi ini seperti bentuk pertanyaan langsung ditujukan kepada salah seorang siswa tertentu sehingga selanjutnya terjadi dialog dua arah. Yang ketiga, pola guru ke murid. Interaksi ini umpama setelah guru pengarahan kemudian dilontarkan permasalahan ke kelas agar terjadi diskusi antara siswa dalam mengupas permasalahan tersebut. Misalnya seorang guru melontarkan pertanyaan kepada siswa dan siswa mengajukan atau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya tersebut, sehingga terjadilah sebuah diskusi di dalam suatu kelas. Yang keenam, kontak pandang dan gerak. Maksudnya yaitu merupakan suatu kunci modus atau penyampaian ekspresi emosi. Misalnya, guru menerapkan kepada salah seorang siswa dengan tatapan mata
atau pandangan yang tajam. Hal itu mengandung arti bahwa pihak pembicara tidak ingin diinterupsi. Atau bila seorang siswa mengutarakan persoalan kepada guru, kemudian guru menanggapinya dengan sorotan atau pandangan mata yang penuh menyelidik atau memandang teleng mata, siswa kemudian menelusuri ke arah tubuh, kemudian kembali ke arah telinga mata. Hal ini akan mendatangkan efek psikologis bagi siswa seolah-olah tidak percaya atau dianggap enteng oleh guru. Yang ketujuh, pemusatan perhatian siswa, yaitu bermaksud usaha guru untuk memusatkan perhatian siswa pada suatu persoalan atau pelajaran. Yang kedelapan, pengalihan penggunaan indera. Maksudnya, kemampuan untuk menggerap dan memproses informasi dapat ditingkatkan bila dalam belajar mengajar tidak monoton. Hal itu dapat diatasi dengan menggunakan berbagai suara indera secara bergantian. Contohnya itu pendengaran ke seluruh skim motor itu mendengarkan pertunjukan guru lalu dilanjutkan dengan kegiatan pekerjaan yang bersifat keterampilan. Penglihatan melihat gambar kemudian menerangkan atau memberikan komentar dilanjutkan dengan melihat lagi. Misalnya seorang anak diberikan sebuah gambar dan anak mendengarkan komentar gambar yang diberikan oleh gurunya tersebut, lalu anak berkomentar tentang gambar tersebut juga. Setelah berkomentar, anak melihat lagi gambarnya. Seperti itu. Yang ketiga, contohnya penglihatan peraba pencium. Misalnya anak diperlihatkan sebuah ikan. Lalu anak diperlihatkan bentuk tubuh ikan tersebut. Kemudian anak diberi kesempatan untuk meraba-raba ikan tersebut. Selanjutnya anak diminta untuk mengetahui bau tubuh ikan tersebut. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.